Di sini saya sangat respect dengan orang-orang Malaysia. Ketika orang-orang Malaysia sedang mengalami kesulitan ataupun jatuh, para netizen Indonesia menertawakan, bahkan menghina. Begitu ketulusan Malaysia terbentuk dan terbukti di sini. Karena ketika orang Indonesia mengalami kesulitan, seperti lapangan pekerjaan, Malaysia tetap menerima. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia dan juga Malaysia ini negara yang bersaudara. Boleh dikatakan abang adik, tapi ramai juga netizen yang tak terima dengan hal itu. Di sini terbentuk, ternampak, kita dah nampak jelas, geng, para mentality rakyat Indonesia dan juga netizen Malaysia. Kita tahu sifat aslinya ketika mengalami cobaan, mengalami kesusahan. Dan kalau rakyat Malaysia mengalami kesusahan ataupun mendapatkan cobaan, para netizen Indonesia ramai berbondong-bondong untuk menghina, menertawakan, bahkan sampai membaling telur. Tapi kalau sebaliknya, orang Indonesia tengah kesusahan berkicau di dalam negaranya, Malaysia tetap membantu, Malaysia tetap mensupport. Inilah salah satu ketulusan orang Malaysia yang sebenarnya. Sekarang kita tengok reaksi orang Malaysia ketika rakyat Indonesia tengah kesusahan, kecoh untuk mencari lapangan pekerjaan. Apakah dia orang juga menertawakan atau macam mana? Kita tengok video ini. Oh, ini di Bekasi kemarin sih ya. Perasan tak video dekat belakang ni? Yang mana sebenarnya pada yang tak tahu, sekarang ni viral berlaku dekat Indonesia baru-baru ni, bila mana ada satu pesta kerjaya yang dibuat dekat Bekasi, Indonesia, yang mana ramai mahasiswa-mahasiswi, orang-orang yang menganggur ni datang minta pekerjaan. Yang datang tu dikabarkan berpuluh ribu orang, berbondong-bondong orang merebut peluang pekerjaan. Yang mana ada setengah-setengah pakar daripada Indonesia mengulas betapa teruknya kadar pengangguran di Indonesia. Dan kalau kita tengok baru-baru ni juga, bukan sekadar kadar pengangguran, kalau kita tengok rupiah ke Malaysia pun dah makin jatuh. Kalau sebelum ni nak dapat 1 juta rupiah kena bayar 350 ke 60 ringgit. Sekarang ni 250 ringgit saja kita dah boleh dapat 1 juta rupiah. Begitu teruknya jatuhnya ekonomi Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang saya nak komen adalah kepada orang-orang kat luar sana, tak kiralah dalam sektor apa pun kita bekerja, bila mana kita tengok kejadian-kejadian ni berlaku dekat luar negara, begitu orang desperate nak dapatkan kerja, pengangguran terlalu tinggi. Jadi kita dekat Malaysia ni kena bersyukur dengan peluang pekerjaan yang ada. Jadi apa yang saya nampak dekat Malaysia ni, kadang-kadang ada di antara kita yang bekerja, kita kurang bersyukur. Mungkin sebab kita punya kehidupan dekat Malaysia ni jauh lebih selesa, menyebabkan kadang-kadang kita kerja main-main, kita tak perform dan kita tak buat yang terbaik dengan apa yang kita buat. Jadi kita ambil kisah yang berlaku kat Indonesia ni. Kalau pada yang bekerja ni, peluang kerja yang kita ada, kita kerja sungguh-sungguh. Sebab banyak orang kat luar sana yang lebih tidak bernasib baik berbanding kita. Macam inilah geng, mindset ya, mindset pemikiran rakyat Malaysia. Ketika jiran-jiran kita ya, yang selalu menghujat Malaysia, yang selalu menghina Malaysia. Coba bayangkan kalau hal ini terjadi di Malaysia. Netizen Indonesia, influencer Indonesia pasti menertawakan hal ini. Apalagi The Gang Kokori, Ninja Sawit, dan lain-lainnya. Saya tak payah sebutkan, takutnya nanti menambah dosa ya. Mesti menertawakan. Tapi kalau ini terjadi di Indonesia, orang-orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia menyadarkan kepada jiran-jirannya, bahkan sahabat-sahabatnya lewat media sosial, agar ini boleh dipakai untuk cara bersyukur, geng. Karena di Malaysia masih banyak lapangan-lapangan pekerjaan. Negara itu nggak ada yang sempurna, apalagi seseorang ya.
pasti mengalami cobaan dan juga kekurangan. Dan kita tahu sifat asli kita di saat kita mengalami kesusahan ataupun tengok orang yang tengah kesusahan tersebut, macam mana reaksi ataupun respon tersebut. Dan alhasil reaksi orang Malaysia ini sangatlah positif, geng. Saya sangatlah respect kepada Malaysia. Dan kenapa ya? Kenapa orang-orang Indonesia ini mempunyai mentality yang pelik-pelik? Apakah karena susahnya untuk mencari lapangan pekerjaan sampai-sampai menghalalkan cara dan membuat kerusakan-kerusakan fasilitas lingkungan yang bukan haknya diambil? Hal ini bukan hanya 1-2 kali terjadi, geng. Tengok video ini. Bisa-bisanya pagar besi sepanjang makam pahlawan ini itu habis dicuri orang ya. Bener-bener nggak punya otak lah kalian yang nyolong ini ya. Coba kalian tengok nih bekasnya ini. Ini tuh suatu sindikat ya, sindikat yang terencana. Kalau kalian itu nggak bisa memajukan bangsa, paling tidak kalian tuh jangan merusak makam pahlawan. Nanti kalau kalian dibilang rakyat besi nggak terima kalian. Dan ini tuh bukan tentang menjelek-jelekan kota Medan ya, melainkan ini tuh fakta. Dan ini tuh harus ditindaklanjutin ya, kalau tidak mereka itu makin merajalela. Ini tuh bukan nggak banyak ya pagar besinya ya, coba kalian tengok, hanya beberapa aja pagar besi yang disisai sama orang itu. Ini pun karena tepat di depan gerbang utama. Kalau nggak segera ditindaklanjutin, gerbang utama yang terbuat dari stainless ini pun bisa hilang ini. Parah kali memang kalian ah. Bahkan pagar besi bagian dalam yang terbuat dari stainless itu juga nggak luput dari pengerusakan ya. Dan sepertinya ini udah menjadi target pencurian. Dan ternyata betul ya woi, pagar stainless yang ada di dalam ini itu sebagian udah banyak yang hilang. Memang bener-bener rayak besi lah kalian ya. Pompa, ngeri kali kalian ah. Seberapa bodoh masyarakat Indonesia? Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Menurut sebuah penelitian Ipsos Mori, Indonesia berada di urutan 10 besar negara paling masa bodoh di dunia. Berdasarkan wawancara dengan 27.250 responden dari 40 negara, survei ini menilai seberapa akurat warga menjawab pertanyaan tentang isu-isu penting di negara mereka sendiri. Pendidikan di Indonesia juga menjadi sorotan dengan rata-rata pendidikan formal hanya mencapai 8 tahun, yang berarti banyak orang tidak menyelesaikan pendidikan menengah. Selain itu, fenomena masyarakat yang merasa pintar dalam bidang yang bukan keahlian mereka, seperti dalam isu-isu kesehatan atau penerbangan, menunjukkan kurangnya kesadaran akan keterbatasan pengetahuan mereka. Kritik terhadap budaya korupsi dan ketidakadilan hukum juga seringkali disampaikan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kebodohan kolektif di masyarakat. Meskipun ada banyak potensi dan sumber daya di Indonesia, tantangan pendidikan dan kesadaran sosial tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Wanita sarjana pendidikan ini sudah apply 500 lamaran pekerjaan, gak ada satupun yang keterima. Bahkan sampai di 2025 ini tidak ada interview sama sekali. 0 panggilan yang membuatnya stres, overthinking, dan kalah dengan titipan. Ini realita yang sangat pahit di Indonesia sih. Iya, bener-bener pahit banget. Apalagi buat orang-orang yang berasal dari jurusan pendidikan, sama seperti cewek ini. Jadi dia itu sudah menyandang gelar SPD di tahun 2024. Dia apply 500 lamaran kerja, itu udah di Jobstreet, Links, email, LinkedIn, website, dan semuanya nihil. Segala macam cara sudah dicoba oleh wanita ini. Ia mengalami tekanan mental setelah berulang kali gagal dalam proses seleksi. Realita di lapangan sangat menyakitkan. Posisi yang diincar seringkali sudah diisi oleh orang-orang titipan tanpa proses seleksi terbuka loh. Sampai kapan pemuda di Indonesia setiap tahunnya mengalami hal seperti ini? Iya, apalagi ini kan sudah masuk ke dalam bonus demografi. Anak-anak muda dan angka orang-orang yang siap kerja itu banyak banget. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan yang dibuka, maka tingkat pengangguran akan sangat tinggi. Macam mana, geng? Tengok tak? Sadar tak? Begitu susahnya kita di Indonesia sebagai rakyat kecil, geng. Kita yang mengejar pendidikan yang tinggi-tinggi, yang berharap mendapatkan kehidupan yang layak, sudah mengeluarkan uang puluhan juta untuk mengejar pendidikan tersebut, tapi hasilnya apa? Susah sangat mencari pekerjaan, geng. Dan mentality rakyat Indonesia yang yang selalu buat kekecohan, bahkan yang barusan, yang miris, yang sungguh-sungguh sangat memalukan, yaitu mencuri besi fasilitas umum di tepi jalan, geng. Ini banyak faktor-faktornya. Yang paling utama yaitu soal mentalitinya. Yang kedua yaitu soal keamanan. Polisi Indonesia ini kemana? Kenapa boleh besi kena curi segitu panjangnya?
Apakah pihak-pihak yang berkewajiban di Indonesia ini hanya tidur dan berdoa, kurang berusaha? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Tapi faktanya ini sungguh sangat memalukan. Dan video yang korang tengok sendiri ini ada salah satu dari netizen Malaysia yang pada intinya ternyata video ini viral sampai ke Malaysia juga, ataupun ada beberapa orang Malaysia yang sudah tengok ini. Tapi respon-respon netizen-netizen Malaysia ini bukan untuk mengecam ataupun menjatuhkan. Dia hanya mencari kepastian apakah hal ini betul terjadi di Indonesia. Saya jawab memang iya. Dan dia orang mengatakan kalau benar-benar iya, coba meminta kepada pemimpin kalian untuk mempertegas dan juga memberi lapangan pekerjaan agar tak terjadi hal macam ini. Agar mentality pencuri macam ini boleh dihapuskan dari negara Indonesia. Dan ramai juga ada beberapa anak-anak kecil di Indonesia ini yang sudah bekerja menjual barang-barangnya untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Kita lanjutkan dulu videonya. Kenapa ini? Ini udah Kenapa, Dek? Bang, beli ngapa jamku bang? Sudah hari aku belum makan loh bang. 2 hari belum makan. Iya bang, Kemana rupiah orang tuamu? merantau bang. Wah, kasiannya. Berapa mau kau jual itu? Malaysia. Sosok banyak bang. 100.000. Iya bang, Oh, udah lama orang tuamu merantau? sudah 3 tahun bang. 3 tahun. Iya bang. Nah, langsung makan nanti ya. Iya, Di Bang. nasi ya, Dek ya. Iya bang, ini jamnya bang. Udah lah, bawa aja lah pulang. Makasih sekali ya bang. Ya. Iya, bang. Yo. Kasiannya ya Allah. Ish. Oh, menang aku. Iya, kalau lagi aku bang. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahiminzalik, geng. Jangan terjadi kepada keluarga-keluarga kita, geng. Saya ingat tadi budak-budak kecil yang menjual jam itu hasilnya untuk membantu perekonomian keluarganya. Tapi apa? Apa yang terjadi, geng? Yang pertama, dia orang sudah menipu driver tersebut. Mengatakan dia tengah kelaparan. Susah untuk mencari makan. Lalu mempunyai benda yang berupa jam dinding tersebut dijualnya. Driver tersebut sudah kasihan kepada budak itu, geng, ataupun anak kecil itu. Bagilah uang saja, jamnya tak nak ambil karena belas kasih, merasa kasihan. Dan ketika ditinggalkan tersebut, ternyata anak-anak kecil itu bermain judi ataupun permainan apa ya, geng? Ya bisa dikatakan judi lah kepada kawannya. Astagfirullahaladzim. Entah ini video dibuat-buat ataupun ini benar-benar nyata dilakukan secara tak sengaja. Yang pada intinya, apabila ada hal-hal video yang macam itu yang pada maknanya mesti ada faktanya ataupun pernah kejadian hal-hal macam ini. Kalau dari sejak kecil anak-anak bangsa Indonesia sudah diajarkan untuk berbohong, untuk berjudi, ataupun apa yang terjadi bila dia orang sudah meranjak dewasa. Wow, ada satu cerita pelik dekat Indonesia yang mana Apa saya tu, bang? terbaca je saya terus terkejut lah. Industri kereta elektrik EV dekat Indonesia sekarang ni tengah berhadapan dengan satu masalah yang tak disangka-sangka. Bukan sebab Masalah apa teknologi lagi? ke ataupun duit pelaburan ke. Akan tetapi disebabkan oleh gangguan geng samsing di kalangan tempatan yang dipanggil sebagai preman. Ini benda aku memang pelik betul lah. Sebab kalau dekat negara lain, contohnya macam Malaysia, cabaran kita adalah contohnya macam infrastruktur pengecasan yang masih terhad lah. Tapi dekat Indonesia pula isu pasal preman, pasal samsing tempatan. Yang lebih menarik lagi, cerita ni muncul tak kala syarikat gergasi Cina iaitu BYD nak labur USD 1 bilion dekat Jawa Barat.
Ya, untuk mengetahui korang, BYD ada buat satu pengumuman lah pada 20 Januari 2024 yang diorang akan buat satu kilang dekat sana dan kilang ni dijangka siap pada akhir tahun ni. So macam mana preman ni buat kerja? So katakanlah ada satu company EV nak buat satu kilang lah dekat sana. And then sebaik saja kerja bermula, datanglah sekumpulan lelaki yang mengaku mewakili komuniti tempatan dan diorang desak lah supaya company tu bayar wang keamanan supaya kerja dapat berjalan lancar. Kalau permintaan diorang ni ditolak dan tak dipenuhi, jadi diorang mulalah buat gangguan. Contohnya macam kalau ada lori nak masuk ke kawasan tu, nanti dihalang lah, jentera dirosakkan lah. Kalau benda ni tidak ditangani segera oleh pentadbiran Indonesia, ekonomi Indonesia boleh rugi besar tau. Bila pelabur tengok keadaan macam ni, aduh, diorang mungkin lari dan pilih negara jiran yang lebih stabil dan tak adalah gangguan-gangguan preman dan juga Samsung ni. Bila ni berlaku, impian Indonesia nak jadikan EV sebagai enjin ekonomi baru, negara diorang pun boleh terkendala. Astagfirullahalazim. Apabila kita kata mentaliti rakyat Konoha ini tak baik, dia orang koya. Apabila kita IQ di bawah rata-rata, koya. Apabila kita kata SDM-nya rendah, koya juga. Tapi pada faktanya macam ini. Macam ini. Ini bukannya, aduh, astagfirullahaladzim. Pemerintahan kita susah-susah payah untuk mengundang investor-investor dari luar negara agar boleh membuat lapangan pekerjaan di negara kita. Malahan kamu buat kericuhan macam ini, kamu palakin, kamu minta-minta uang. Ini memang orang-orang yang bodoh ini ya, lakukan hal macam ini. Ini sungguh sangat merugikan negara. Nanti kalau investor-investor itu mulai melirik negara jiran, seperti contoh macam Malaysia, orang lagi panas. Apa dah jadi nih geng? Astagfirullahaladzim. Nah sekarang karena ini soal kendaraan, kita tengok ya, kita tengok yang lama tak pernah kita dengar ya. Mobil nasionalnya Indonesia, SMK. Sekarang macam mana kabar dia orang? Jom kita tengok dulu video ini. Mobil SMK yang dulu sempat viral karena buatan anak Indonesia kini kembali heboh menjadi perbincangan publik lantaran kedapatan impor dari Cina. Hal itu muncul saat pameran internasional Motor Show atau IIMS tahun 2023 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta sejak tanggal 16 Februari hingga 26 Februari 2023. Dalam pameran itu, PT Solo Manufaktur Kreasi atau SMK menghadirkan mobil SMK Bima EV buatan Cina atas kerjasama antara Shinrai Group dengan Tiongkok. Dilansir dari berbagai sumber, Direktur Utama SMK Edi Wirajaya mengklarifikasi terkait keberadaan mobil SMK dalam pameran IIMS. Menurutnya mobil SMK sementara masih barang impor CBU dari negara tirai bambu, sedangkan keterlibatan Cina dalam hanyalah sebagai mitra kerja. Meski demikian, SMK tetap membuka peluang kerjasama dengan pihak manapun yang siap untuk berkolaborasi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin mengatakan fakta mobil SMK impor dari Cina telah mengecewakan publik. Karena yang publik ketahui selama ini mobil SMK adalah karya anak bangsa, ia lantas meminta agar Presiden Jokowi mengklarifikasi hal tersebut. Selain itu, salah seorang netizen dengan akun @hasbil_lbs mengatakan mobil SMK merupakan mobil gaib karena belum menjadi mobil nasional. Itulah sekelumit fakta menggegerkan mobil SMK yang dulu diketahui sebagai karya anak bangsa, ternyata impor dari Cina. Sudahlah. Semakin lama semakin memanas ini, geng. Takut saya, geng. Nanti netizen-netizen Konoha koyak mesti berbondong-bondong kecam saya, hantam saya, dan lain-lainnya. Ais, korang tak tahulah macam mana ini boleh terjadi sampai macam ini. Saya berpikirnya dulu begitu sangatlah bangga. Indonesia boleh buat mobil internasionalnya ya,
Saya pun belum pernah tengok, ini sudah, aduh, astagfirullahaladzim. Udahlah, kurang pikir sendirilah macam mana hal ini boleh terjadi. Kita lanjutkan saja videonya di kemudian hari. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.